masih tetap dia tadi. Makanya kita sadari dalam hal ini. Itu yang dikatakan Allah memakrifatkan secara telak, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baliguani walau kana ayat. Jadi dengan hidup ini kita banyak belajar, banyak membaca, banyak berzikir, banyak beribadat, banyak melakukan sholat sunat, rawatib, wajib dan lain sebagainya, ya kan? Tinggal gak hidup ini terurui cara bener ini tuh serang baik. Tak baca ida. Sebab konsekuensi hidup kita ini tidak permanen. Sementara dia tidak ada permanen secara jumlah, itu punya penghisapan. Kalaupun kita tidak tahu, makanya hidup ini harus kita tahu, kita balikkan kepada yang punya hidup, baru baca ketemu. Kita ini maknanya mati di dalam kalimat makna, baru baca ketemu. Bahasa Rasulullah SAW, mutu anfusakum qabla antamutu. Jadi mati ke diri kamu itu, mati ke diri kamu itu. Ini Nabi, mati ke diri kamu itu sebelum berpisah ruh dengan jasad. Arti mati gitu, pahami maknanya. Kita ini la haula wala dak baca galau, ya. Dak baca galau-galau, kok baca. Artinya yang baca itu Allah, maknanya kau itu tidak baca, ini maknanya mati, cuman masih berjalan. Yang jalan ke kamu itu rahasia Allah. Artinya kamu tidak ada baca, berjalan. Sama baiklah baca kita secara sehari-hari. Pertama, istilah aku hidup ke motor, satu unit kendaraan. Setelah aku naik motor itu, aku di jalan ke motor, ya kan? Kira-kira ada CS, ada kawan yang dia negor ke motor itu apa negor ke yang punya motor? Nah, itulah kita ini kan. Kalau dia negor ke motor kasih apa-apanya. Nah kita badan artinya yang negor ke kita tadi, yang menjalankan motor kita. Artinya mobilitas fisik kita ini tak banyak satu unit kendaraan. Jadi yang ngendali ke istilahnya mobilitas ini Allah itu sendiri. Itu kena aku cara kita ngulung naik memahaminya itu, bukannya kita. Memang pertama baca kita nuntut tadi kita baca kita. Kapan saya tadi lah habis mentok dipikir, bukannya kita yang baca, yang memberikan hidayah dan petunjuk itu Allah itu sendiri. Puasa tak Tuhan? Puasa dia buatmu dari kecil dibesarnya di tua, dinjuknya ilmu, dinjuknya tahu, dinjuk hidup. Puasa galau dia tadi. Aduh gak kata yang terlalaikan. Kalaupun kita tadi ada kemusrikan sekecil apapun, kalaupun kita tadi salah pandang, salah penempatan. Karena apa? Ya diri dia itu. Hakikatnya maksud aku itu bukan diri dia bersosok cak kita, ini salah. Itu pemahamannya kan. Jadi diri dia itu memang itu kita tadi artinya secara akumulasi. Kita tadi memang gak baca, gak lupa dengan Tuhan tuh. Serang baik. Gak baca. Gak ribet dah kita tadi yang ingat Tuhan. Kapan kita ingat keperangkat yang ada di kita nih, tembuslah itu. Ya, itu yang aku katakan, waman lam yazuk lam yadri. Tapi kalau kita tadi perangkatnya tadi tidak kita urusi, maki bahasa kita pemanfaatan perangkat enyo itu baik. Nah, inilah yang galak bahasa kita kena di makrifat kalam, makrifat sebutan. Menjadilah ketimbang tidak sama sekali dah nyebut baik jadilah. Memang ada instruksi Rasulullah SAW, izalam takun karoni patul asma'i, karena bila aku di asma kamu tidak tahu sebut baik nama aku, karena aku tidak berpisah dengan nama. Cuma tidak berpisah dengan nama itu tidak pernah digubrisnya, cuma nyebut baik. Segala uang baca nyebut selagi dia punya mulut baca. Kalau nyebut apa baik bari-hari. Padahal yang punya sebutan, sumber sebutan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam dia. Nggak tahu gitu nih, kebablasan nggak gitu? Kebablasan.
Inilah yang dikatakan kemudian itu ini dalam risalah yang tersimpan pada menyatakan makrifat, ya kan? Di cerita makrifat ini nih kan. Makrifat ini sebenarnya bukan ilmu yang tinggi. Sebenarnya pangkal sekali. Makrifat ini usul. Allah itu memakrifatkan di kita baru kita baca kenal dengan Allah. Tapi bukan timbal balik, bukan. Tapi kita tadi nak punya bahasa kita ijtihad kesungguhan, memerangi segala keinginan hawa nafsu yang ada. Makanya penyakit-penyakit yang ada di kita selama ini lah kita mau beri habis, tapi tetap dia tadi ada. Gak ada kemana-mana dia itu. Tidak. Cuman oleh karena kita tahu, ya dia tidak ada melo, tidak ada melo. Disitulah dia tadi. Giliran kita tahu dengan Tuhan, hilang penyakit, tidak, masih tetap ada. Percayalah kan. Oleh karena itu kita selalu bahasa kita, peluang sekecil apapun dia nak melo andil, ya, nak melo andil. Karena apa? Dikit baik ada kita tadi. Meloklah itu dia. Inilah yang dikatakan sirik di dalam hati. Haus. Memang banyak perumpamaan itu. Semut hitam di jalan tengah malam di pucuk batu hitam. Masih itu perumpamaan. Oleh karena itu makrifat ini dalam kategori diketahui ada tanzih, ada tasbih. Ini cara tuntutan ya. Tuhan kita yang empunya. Jadi Tuhan kita yang punya. Tanzih, tasbih, dia yang punya. Ini dalam kitab Bayan Tauhid. Kenapa dia yang punya? Karena yang diistilahkan secara kesepakatan di dalam kalimat wahdatul wujud ngatokannya, itulah yang dikatakan awal kalimat zat wajibal wujud. Ini kata-kata redaksi dalam kitab zat wajibal wujud. Arti zat itu semata-mata, wajib itu pasti, wujud itu ada. Kan itu kalimatnya itu. Zat itu artinya semata-mata. Kalau bahasa akademik apa dia? Zat itu semacam apa yang tak bisa kita sentuh, tak bisa kita lihat dengan panca indera, dengan serokok pun tak baca. Tapi ada. Kenapa kata tapi ada? Yang inilah yang dikatakan wajib ada. Maka instruksinya kepada kita selaku salib ataupun penuntut apa? Iklam. Iklam itu artinya amar dari kalimat alama. Iklam itu instruksi, perintah, ketahui. Apa yang diketahui? Arti ketahui itu alama ilmu. Tahu tak kamu? Jangan tak tahu. Apa uraiannya? Ketahuilah oleh kamu wahai segala orang arif billah. Nah, kembali pada kalimat puncak tadi ya. Wahai segala yang arif billah, artinya yang arif itu bimana dekat. Dekat itu bimana kenal itu bimana tahu. Arif itu ya kenal, dekat, tahu. Billah dengan Allah, ya kan? Jadi kita tahu ini dengan Allah. Percayalah kamu. Kalau tidak dengan Allah, tidak tahu. Ya, habis itu cerita pennya nih anak-anak. Jadi kita tahu dengan Allah. Sudah tadi. Ini bahasa tuntutan. Kaki kamu lepas ke kapan tahu dengan Allah, artinya kamu tidak tahu. Allah itu yang tahu. Ya. Kalau kita masih dengan Allah, kapan pacaknya? Nah, jadi tidak lagi dengan Allah. Memang Allah itu sendiri.